Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas KBM Online Matematika kelas 7. Semoga kalian masih tetap semangat ya setelah kita PTS kemarin. Pada pertemuan kali ini, Umi akan membahas bab baru, yaitu tentang himpunan. Apa sih itu himpunan dan apa sih manfaat kita untuk mempelajari himpunan? Oke, sebelum Umi membahas tentang apa itu himpunan, Umi akan menjelaskan dulu manfaat kita mempelajari himpunan. Contoh nih, salah satunya, ketika kita berkunjung ke kebun binatang, di sana kan banyak kumpulan hewan-hewan. Apakah semua hewan itu dijadikan satu, atau mereka dipisahkan berdasarkan sifat-sifat tertentu? Ternyata hewan-hewan di sana dipisahkan tempatnya sesuai dengan kriterianya masing-masing. Contoh, binatang itu atau hewan ada yang hidupnya di darat, di air, dan di udara. Hewan yang hidupnya di air nggak mungkin disatuin dengan hewan yang hidupnya di darat. Hewan yang hidupnya di air mungkin biasanya ditempatkan di akuarium, sedangkan hewan yang hidupnya di udara biasanya ditempatkan pada semacam sangkar yang besar. Itu adalah kegunaan kita mengetahui suatu himpunan. Nah, apa sih suatu himpunan itu? Kita bisa lihat nih, ada gambar supermarket di sini. Nah, menurut kalian bagaimana cara pelayan supermarket mengatur barang dagangannya? Apakah hanya sekedar ditata dengan rapi dan teratur, atau adakah cara tertentu agar terlihat lebih menarik dan memudahkan pembeli menemukan barang yang mereka cari? Dari pengamatan kalian, bisakah kalian menjawab pertanyaan ini? Apakah barang-barang dikelompokkan menurut jenisnya? Iya, karena barang-barang di supermarket pun naruhnya nggak asal, nggak dicampur aduk, tapi diurutkan sesuai dengan jenisnya atau dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Lalu, dapatkah kalian menyebutkan kelompok-kelompok tersebut? Misalnya makanan dengan makanan, minuman dengan minuman, sabun dengan sabun. Mereka dipisahkan, tidak ditempatkan dalam satu tempat. Lalu, dapatkah kalian menyebutkan dasar atau kriteria pengelompokan tersebut? Kira-kira apa nih yang jadi dasar atau kriteria pengelompokan tersebut? Oke. Jadi, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya, dari kumpulan di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Yang pertama, kumpulan guru yang tinggi. Menurut kalian, apakah ini sebuah himpunan? Ternyata bukan, karena objek di sini guru yang tinggi. Tinggi ini sifatnya relatif, tidak spesifik. Tinggi menurut Umi belum tentu menurut kalian itu tinggi, kecuali jika nanti tertera berapakah tingginya. Lalu, kumpulan murid kelas 7 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Apakah ini himpunan? Nah, iya, ini adalah himpunan karena di sini tingginya ada spesifikasinya, yaitu 160 cm. Jadi, objeknya itu harus jelas ya, benda atau objeknya itu harus jelas. Lalu, kumpulan wanita cantik, apakah termasuk himpunan? Ternyata kumpulan wanita cantik ini bukan himpunan. Kenapa? Karena cantik di sini sifatnya relatif. Cantik buat Umi belum tentu cantik menurut kalian. Lalu, kumpulan hewan yang lucu. Nah, di sini juga bukan merupakan himpunan karena hewan lucu ini ya nggak spesifik. Masing-masing orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang suka harimau, menurut orang itu, oh harimau itu lucu ya, gemes tuh. Tapi menurut kita kan enggak, harimau itu menakutkan misalnya. Jadi kumpulan hewan yang lucu itu adalah bukan himpunan. Kumpulan bilangan genap. Apakah kumpulan bilangan genap merupakan himpunan? Iya, kenapa? Karena di sini jelas bilangannya genap. Yaitu apa aja sih bilangan genap? Ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lalu, lambang suatu himpunan.
Nah, dalam menuliskan himpunan juga ada kriterianya atau ketentuannya. Yang pertama, untuk nama himpunan digunakan huruf kapital, misalnya himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya. Itu hurufnya harus huruf besar. Lalu, untuk penulisan anggota himpunan dibatasi oleh 2 kurung kurawal. Kurung kurawal ini yang Umi gambarkan dengan warna putih ya, harus dengan kurung kurawal, tidak boleh menggunakan kurung biasa. Untuk memisahkan anggota yang satu dengan anggota yang lain digunakan tanda koma. Contohnya nih, di sini ada himpunan A. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, dia pakai tanda kurung kurawal. Terus nama himpunannya juga menggunakan huruf kapital. Atau B. Nah, di sini ada himpunan yang anggotanya isinya 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, ini adalah himpunan bilangan prima. Di sini setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya, menyatakan suatu himpunan. Oke, himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata atau kalimat. Contohnya, A adalah himpunan binatang berkaki 2, maka dapat dituliskan A ada sama dengan himpunan atau tanda kurung kurawal binatang berkaki 2, lalu kurung kurawal tutup. Bisa juga dituliskan dengan A sama dengan himpunan binatang berkaki 2. Kenapa ada kata himpunan ya? Karena dia nggak pakai kurung kurawal, jadi silakan ditulis himpunannya. Tapi Umi minta untuk tugas-tugas selanjutnya jika menuliskan himpunan tidak menggunakan kata himpunan, tapi menggunakan tanda kurung kurawal untuk jawaban. Lalu cara yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, himpunan K sama dengan apa nih? Atau K sama dengan apa nih? X garis X bilangan genap kurang dari 15. Ternyata cara membacanya adalah K adalah himpunan X dengan X adalah bilangan genap kurang dari 15. Maaf ya, di sini Umi nulisnya 12, harusnya 15. Apa aja sih bilangan genap kurang dari 15? Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Lalu yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya gimana? L sama dengan himpunan warna pelangi. Nah, kita daftarin deh, kita tulis nama-namanya. Apa aja sih warna pelangi itu? Jadinya L sama dengan himpunan merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selanjutnya adalah anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan tanda ini seperti huruf E ya, dibaca elemen dari atau anggota dari. Atau bukan anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E tadi terus dicoret. Contoh, diketahui P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 30. Berilah tanda anggota dari atau bukan anggota dari agar pernyataan berikut menjadi benar. A. 2 titik titik P. Apakah 2 ini masuk ke dalam himpunan P? Kita lihat dulu. P itu tadi himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Contohnya dimulai dari 2. Kenapa 2 masuk bilangan prima? Karena 2 nggak bisa dibagi bilangan lain kecuali angka 2 itu sendiri. Lalu 3 juga nggak bisa dipakai dibagi dengan di angka lain kecuali angka 3 sendiri. 4. Apakah 4 masuk bilangan prima? Ternyata 4 bukanlah bilangan prima karena 4 bisa dibagi dengan angka 2. Jadi 2 ini adalah termasuk bilangan prima. Maka kita jawabannya adalah lambang E tadi atau anggota dari 2 anggota dari P. Lalu 8 apakah anggota dari himpunan P? Ternyata
Bukan, karena 8 itu bisa dibagi dengan 2 dan bisa dibagi dengan 4. Selanjutnya, menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Apabila A adalah suatu himpunan, maka banyak anggota himpunan A ditulis dengan N dalam kurung A. Di sini nggak kedeteksi, mohon maaf ya, simbolnya nggak kedeteksi di HP ternyata. Jadi untuk simbol bisa kalian lihat di contoh soal di buku paket halaman 99. Contoh nih, Z adalah himpunan bilangan bulat antara 0 dan 6. Berapa banyak anggota himpunan Z? Nah, penyelesaiannya tadi himpunan Z adalah bilangan bulat antara 0 dan 6. Berarti ada angka apa aja di antara angka itu? Ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Setelah dihitung, yang ada di dalam tanda kurung itu ada berapa? Nah, banyaknya anggota himpunan Z adalah 5 karena di dalam kurung ada 5 angka. Maka banyak anggota himpunan Z adalah 5 atau N dalam kurung Z sama dengan 5. Jadi N ini menyatakan banyak, sedangkan yang di dalam kurung ini menyatakan nama himpunan tadi. Karena tadi himpunan Z, maka di dalam kurung ini adalah Z. Kalau nanti himpunan A, maka dalam kurung ini adalah A. Nah, depannya tetap N karena N itu menyatakan banyak. Cukup sekian materi yang dapat Umi sampaikan pertemuan kali ini. Semoga bisa lebih dimengerti. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.